Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tema kita pagi hari ini adalah berbalik arah. Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk berbalik kepada Bapa saat kita mengalami caci maki dan penderitaan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Petrus ingin kita menyadari dan tahu bahwa Yesus juga mengalami penderitaan. Untuk itu, berbaliklah menyadari bahwa tindakan orang-orang kepada Yesus sangatlah tidak baik, sehingga Yesus berbalik untuk mengasihi mereka, bukan untuk mencaci maki mereka kembali. Yesus mengingatkan kita untuk tunduk kepada Tuhan kita, bukan hanya saja kepada Tuhan yang baik, peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab jika kita sadar akan hal itu, akan mendapatkan kasih karunia karena akan kehendak Allah. Bukanlah suatu pujian saat kita dipukuli oleh karena melakukan dosa, kesalahan, dan kejahatan, tetapi berbuat baik lalu menderita. Itulah kasih karunia Allah bagimu. Karena untuk pekerjaan baik itulah kita dipanggil, dan Kristus juga telah mati bagi kita untuk menjadi teladan, supaya kita mengikuti jejaknya. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di mulutnya. Ketika Yesus dicaci maki dan menderita, Yesus tidak membalas dan mengancam mereka, tetapi Yesus menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus memikul dosa manusia di atas kayu salib, supaya manusia yang telah mati dalam dosa hidup di dalam kebenaran. Memikul artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa barang dengan menggantungkannya di tongkat atau pikulan yang ditaruh di atas bahu, menggandar atau menanggung. Yesus menanggung, memikul penderitaan, kematian akibat perbuatan jahat manusia yang tidak hidup di dalam Tuhan. Yesus juga rela menerima kebencian demi memberitakan kebenaran yang sesungguhnya kepada manusia, supaya manusia sadar akan kasih karunia Allah bagi mereka. Yesus rela mati bagi manusia yang berdosa oleh karena Yesus mengasihi manusia. Mengapa Yesus rela mati di atas kayu salib? Supaya manusia hidup dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus. Supaya manusia meninggalkan kehidupan mereka yang jahat, yang jauh daripada Allah, berbalik arah meninggalkan untuk hidup di dalam Yesus. Sehingga oleh bilur-bilurnya manusia disembuhkan. Manusia disembuhkan dari apa? Disembuhkan artinya dipulihkan dari kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak bergembala, supaya memiliki gembala dan pemelihara yang memberikan kehidupan dan kedamaian di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, berbalik arahlah dari kehidupanmu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, menuju kehidupan di dalam Yesus yang penuh dengan kasih dan yang terus hidup di dalam kebenaran Allah. Amin.